souls be praised from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur dan memuji Tuhan, merasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi masing-masing kami. Sepanjang hari-hari bekerja semua kegiatan kami, sehingga kami saat ini disediakan menerima Sabat-Mu yang suci. Sedia kami mengikuti acara kebaktian, mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah sebentar. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hati kami. Ketika firman Tuhan diperdengarkan, itu boleh memberikan kekuatan bagi kerohanian masing-masing kami. Tersedia menantikan dan menyegerakan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, biarlah pada sepanjang Sabat yang suci ini, kami dipenuhi dengan sukacita Sabat. Kami boleh mendapatkan kekuatan rohani yang dapat memampukan kami untuk berdiri teguh pada hari-hari kemudian. Kami berdoa kepada anggota-anggota jemaat atau mereka yang tidak sempat hadir dalam kebaktian Sabat ini dengan berbagai-bagai halangan. Kami mohon Tuhan juga melawat mereka dengan kasih setia-Mu. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk sahabat-sahabat mendatang kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa khususnya jemaat ini, jemaat yang kecil di Lifehouse. Kami mohon Tuhan memberikan masing-masing kami Roh Kudus-Mu. Kami boleh bekerja sama bahu-membahu untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Dan akhirnya kami boleh masing-masing dikuatkan untuk masing-masing kami boleh bersaksi kepada sesama kami. Kami berdoa kepada semua program jemaat, semua aktivitas yang akan diadakan nanti, termasuk acara baptisan yang akan diadakan di Florida. Biarlah segala sesuatu itu boleh terlaksana dengan baik, dan anak-anak kami yang sudah dipersiapkan boleh menerima Tuhan melalui baptisan, dan akhirnya masing-masing kami boleh disediakan bagi kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa akan kabaran Tuhan dimanapun di seluruh dunia ini sedang dibaktikan. Banyak KKR yang sementara dilaksanakan untuk menyiapkan jiwa-jiwa pekerjaan Tuhan supaya banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sepanjang acara kebaktian kami pada Sabat ini kami hanya serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan, dan biarlah Ibu Bulur yang akan membawakan kabaran boleh menyiapkan dengan baik, dia dapat berbicara sesuai dengan Tuhan. Kami sudah bawa doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us, and grant
Mari untuk mempersiapkan apa yang kita mau kembalikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan atau persepuluhan, kita akan menyaksikan video tentang stewardship, tentang penata layanan, dan kali ini adalah episode yang ke-20. Esperanza TV presents Taste and See. The story for today. God keeps his promises. My name is Alexis Grajales. I am from Colombia and I live in New Jersey. At a certain point in my life, I went through a major financial crisis because I had just come out of a long health trauma. It was colon cancer. I believed in the Lord and I believe that God is faithful. God has 8 natural remedies to give us health. And through those 8 natural remedies, the Lord healed me completely from cancer. The co-payments I was left with were very high because I was hospitalized and had to see oncologists and everything else. The co-payments were very high, so I ended up in debt, very much in debt. I am the father of 3 children, but the school fees were very overdue. I needed to find a solution, or better yet, hope for a miracle. Because one day my daughter called me and told me that they wouldn't allow her to take her exams if the overdue fees weren't paid. And now the girl told me, they won't let me take the exams if you don't pay what we owe. And that was my financial situation. I'm embarrassed to say this. I'm a pastor of the church. How am I going to pay for the kids' school? And now the girl is putting more pressure on me. Dad, I'm not going to get the chance to take the exams. That was my precarious financial situation. I always believed that God works powerfully through stewardship and prayer. So I continued to be faithful in tithes and offerings, believing in divine provision. I never let my guard down in returning the tithes and a second tithe. Despite what people sometimes told me, look, no, this is from God. Tithe, second tithe. It was a day in December when someone knocked on my door. I went out and there was a man from the area and he says to me, hey, you are in the newspaper. Newspaper, and what have I done? I asked him, look, the government has a subsidy for you. Some money they have for you and you haven't claimed it and a lot of time has passed and now the government is publishing it in the newspaper so you can get it. The guy left and I was like in shock. Then that gentleman left, but he left my heart happy, seeing that God was working in my life. Well, can you believe that all the school money was there? All of it, the cash piled up right there. God never let me down. I had a little car, and my car never broke down. I put more than 350,000 miles on that car, driving it constantly. And that car never broke down. I never had to take it to a mechanic to. Never. God is faithful. God is real. When you set aside the tithe and the second tithe, you are believing that God is real. There is no other way to know that God is real except through faithfulness. And God fulfills what Malachi says. Test me in this, says the Lord, if I will not open the windows of heaven and pour out a blessing until it overflows. That is true. This experience strengthened my ministry and helped me continue to believe that God fulfills his promises. Taste and See. Baik, kita sudah saksikan sebuah reminder untuk kita. Saya mengundang kepada diakones untuk datang ke depan. Saya akan doakan sebelum mereka melayani atau melakukan pelayanan untuk memungut persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk mengingatkan kami
akan pentingnya kami untuk terus-menerus bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan telah berikan. Apakah itu berkat materi, kesehatan, dan lain-lain yang memungkinkan kami untuk menjalani kehidupan ini yang penuh dengan banyak pergumulan dan tantangan. Terima kasih karena kesempatan ini kami boleh gunakan untuk bersyukur kepadamu lewat persembahan yang akan diberikan. Mendoakan akan pelayan Tuhan yang akan jalankan tugas untukmu persembahan ini agar dikuduskan oleh Tuhan, dan apa yang kami berikan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan akan membantu penyebarluasan Injil di dunia ini. Berkati masing-masing kami dalam pekerjaan kami, dalam semua pelayanan kami. Terpujilah namamu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Ya, selamat memberi. Baik, sebelum kita mendengarkan Children's Story yang akan dibawakan oleh Adi Leslie, kita akan mendengarkan satu lagu kuartet, Instant Quartet oleh Saudara Hari Tikonobu dan kawan-kawannya. In a little while we're going home. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi
lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila Tuhan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila Tuhan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Thank you so much, Quartet. And this is the time for Leslie to give a story for the children. I don't know how many children are here now, but at least even only one, there is a message for Aliska from Kakak and for all. Happy Sabbath, everyone. Today, the story is going to be about Judas Iscariot. He was one of Jesus' 12 disciples, and he walked with Jesus and listened to his teachings and saw his miracles. Jesus loved Judas just like he loved all the other disciples, but Judas had a problem. He loved money more than he loved Jesus. Even though he looked like he followed Jesus on the outside, in his heart, he didn't fully trust or love Jesus. One day, Judas went to the enemies of Jesus, the chief priests, and asked, "What will you give me if I help you catch Jesus?" They gave him 30 pieces of silver. Judas agreed to help them arrest Jesus. At the Last Supper, Jesus told his disciples that one of them would betray him. Judas knew it was him, but he pretended to be surprised. Jesus gave Judas one last chance to turn back, but Judas still chose to go ahead with his plan. Later that night, Judas led soldiers to the garden where Jesus was praying. He gave Jesus a kiss. That was the signal to arrest him. Jesus was taken away to be put on trial. Afterward, Judas felt very sorry. He realized he had done something very wrong. He even tried to give the money back, but instead of going to Jesus to ask for forgiveness, he gave up in sadness and despair. So, Judas was close to him, but he didn't open his heart to Jesus. Jesus loved Judas and would have forgiven him, just like he forgave Peter, but Judas didn't come to Jesus. This story teaches us that Jesus will always be ready to forgive us, no matter what we've done, but we must come to him with a sorry heart and being very sincere and ask for forgiveness. Being close to Jesus is not just about being part of a church or going to church or doing the right things, but it's about truly loving Jesus and trusting him in our hearts. Do you want to pray, Aliska? Dear Jesus, thank you for this day. Help us. We'll be in the church and we have church's story. We love you, God. Amen.
loves me. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Thank you so much, Leslie, for the children's story, and thank you so much, Aliska, for your willingness to collect offerings for the children fund of the church. Thank you so much. Kita mau dengarkan satu lagu oleh Vence dan kawan-kawan sebelum kita membacakan akan ayat tema yang telah dipilih oleh pembicara yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Wulur. Vence and his friends. Baik. Alangkah indahnya kalau kita boleh bergabung bersama-sama di bagian refrain dan lagu ini. Itu sebabnya Brother Stephen akan menampilkan lagu di screen. Precious Memories. Precious memories, unseen angels sent from somewhere to my soul. How they linger ever near me, and the sacred past unfold. Mari sama-sama. Precious memories, how they linger, how they ever flood my soul. In the stillness of the midnight, precious sacred sins unfold. Precious Father, loving Mother, fly across the lonely years, and of some sins,
Ayat tema kita pada sabat ini terdapat dari Mazmur 91 ayat 2. Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sekali lagi selamat hari Sabat untuk semua. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan yang saya kasih judul A Shelter in the Time of Storm. Sebenarnya saudara, kalau ada taruh kira itu lagu buka, so itu semua tuh khotbah. Itu lagu buka tadi. Judul ini terinspirasi waktu kami dengan Ari ada pesiar ke California tanggal 6 Mei lalu. Pengalaman ini yang memberi saya inspirasi untuk coba membagikan Tuhan sebagai batu perlindungan. Kenapa saudara? Karena yang banyak kami saksikan di jalan adalah gunung-gunung tinggi yang berbatu, bukit-bukit terjal yang ada jalan-jalan sempit, lembah-lembah kecil yang terdapat di antara batu-batu yang kami lewati. Dan pemandangan itu begitu terkesan, memberikan kesan kepada kami. Saya lihat bagaimana batu yang teguh itu, di mana Tuhan sebagai lambang dari batu saman itu memberi perlindungan kepada kita. Saya lihat batu ini tidak bisa bergerak walaupun angin tofan sekalipun. Dan kalau kita bernaung di celah-celah batu seperti lagu Dilindungnya Aku di Celah Batu, sangat mengesan di hati saya. Nah, sebagai pendahuluan, saya mau minta Stephen tampilkan video yang tidak diambil oleh orang yang profesional. Jadi sebarang juga tak ambil. Tapi ini pengalaman kami melihat bagaimana alam ciptaan Tuhan yang memberi lambang bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Mari kita saksikan. Oke, itu orang sekarang lagi jalan di Freeway 70. 15, saudari kata 70 sekarang 15. Lorong-lorong gunung batu yang tinggi. Pokoknya semua mata memandang gunung batu semua, lihat. Sangat-sangat menyeramkan. Memang kuat. Ini itu gunung-gunung batu di Arizona. Tinggi sekali.
Semua mata memandang kiri kanan gunung batu. Anda mau cari itu pohon dan rubuh di tengah-tengah gunung batu. Udah keluar kemar di batang. Mana sto itu? Tapi kuki kok tuh udah keluar. Tuh DP banyak dah di dalam batu. Aduh. Kalau belum pernah datang di Arizona, lihat Jono tuh Arizona ini. Gunung batu semua. Orang berjalan di celah-celah. Ya sayang. Oh, sejadi. Gunung batu semua Kiri kanan muka belakang gunung batu. Kadang-kadang tidak ada signal sudah jadi hilang-hilang tuh gambar. Memang hebat ini Arizona ini. Udah batu. Semua gunung batu. Aduh menakutkan Orang coba berjalan di samping-samping. Jadi baru sekarang jalan sini. Kita 3 kali udah lewat sini. Waduh, pegaga tuh gunung batu. Orang cuma udah berjalan di celah-celah gunung batu. Lo lihat karena kok pelaju, sudah udah pelihat tuh. Itu itu pohon ada rubuh di tengah-tengah batu. Kenapa itu belah kiri? Mana? Di begini dia deh. Bukan di hook begitu dia ada timbul ada keluar di sebelah begini. Ini jalan cuma ada sepotong di gunung-gunung. Kiri kanan gunung. Lebih dekat kalau tadi dia di Utah, di pemandangan jauh-jauh, so habis deh. Nanti lagi di muka. Saya kira sudah cukup. Masih panjang ini, Bar. Kita sudah memasuki lembah atau jalan tanah lurus. Sebelum saya mau sambung, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi saya membutuhkan Roh-Mu yang suci, supaya ketika hamba membagikan firman-Mu, ini berasal daripada-Mu dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara semua kita yang tinggal di Colorado sudah saksikan, walaupun belum jalan ke California, sudah saksikan bagaimana itu batu karang. Kita ke Red Rock, kita ke Garden of God, atau ke George apa kata di nama? Roller Road ya. Dan tempat-tempat mungkin kecuali Bapak Eman dan Ibu Yun yang belum jalan-jalan ke gunung, belum bisa saksikan itu celah-celah batu di mana umat Tuhan boleh berlindung di tengah-tengahnya. Nah, kalau saudara sudah banyak pengalaman berjalan-jalan, ada tempat-tempat di rest area. Di rest area ada tempat berteduh. Dia punya nama hiding place for the storm. Jadi kita sudah tahu ini Amerika banyak hurricane, ada typhoon dan segala macam. Jadi walaupun orang ada mengadakan perjalanan di freeway dan datang itu storm, orang ada hiding place untuk mencegah bahayanya bencana atau storm. Inilah yang memberi saya inspirasi supaya saya ada bahan untuk membagikan kepada saudara. Yang tadi itu bahan video waktu kami berangkat ke California. Ada ayat inti yang Bapak Ulur sudah bacakan tadi. Sebenarnya ada banyak sekali ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa batu karang teguh kubu pertahanan kita
dan di mana Tuhan memimpin kita. Masih ada 2 ayat di sini yang menjadi pendahuluan di dalam khotbah saya, terdapat di Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan ayat kedua selain yang tadi, jadi ada 3 ayat penunjang. Di Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindungan. Senang sekali kita punya kesempatan di Amerika ini, terlebih yang di Colorado, boleh menyaksikan gunung-gunung dan boleh membayangkan bagaimana gunung-gunung batu itu adalah Allah, yang melambangkan Allah, di mana kita punya tempat untuk berlindung. Dari mana kita tahu bahwa Allah adalah tempat kita berlindung? Kalau kita baca buku Kemenangan Akhir, 6 pasal sebelum pasal terakhir, dikatakan situ Alkitab adalah suatu perlindungan. Saya baca di Yesaya 8 ayat 20. Dikatakan sini, carilah pengajaran dan saksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Perkataan Allah apa? Perkataan Alkitab itu sendiri. Nah, kita umat-umat Allah dituntun kepada Alkitab sebagai perlindungan. Saudara, kalau saudara jarang baca Alkitab, kurang itu perlindungan. Karena kita tidak tahu. Nah, berlindung dari apa? Nyonya White bilang ada 3. Kita berlindung dari kuasa-kuasa yang menipu. Saudara-saudara jangan terlalu jauh memikirkan kuasa-kuasa yang menipu. Mau tunggu itu kerajaan Roma atau mau tunggu itu tipuan yang sangat besar. Salah saudara, tipuan kecil-kecil yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dengan banyak membaca Alkitab sebagai perlindungan kita. Itu yang Nyonya White katakan. Sebagai pelindung bagi kuasa-kuasa yang menipu. Bagi roh-roh kejahatan atau kegelapan dan guru-guru palsu. Setan menggunakan setiap sarana, apa saja. Kadang-kadang setan gunakan trompet teman di samping kita. Mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai Alkitab. Mengenai apa saudara? Begitu miripnya pemalsuan dari yang asli, mau bedakan mana itu benar dan mana itu salah. Terlalu tipis, terlalu tidak jelas. Dan tanpa Alkitab, saudara, kita tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana cara, rupa-rupa kejahatan, penipuan yang dilakukan setan kepada kita. Nyonya White katakan begini di buku yang sama. Begitu miripnya pemalsuan dari yang asli, sehingga mustahil kita saudara, mustahil kita membedakan mana yang benar dari yang salah, mana yang putih dari yang abu-abu, tanpa kita belajar Alkitab. Dikatakan selanjutnya, hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang dapat apa? Dapat bedakan itu benar dan salah. Yang dapat bertahan
bertahan dari tipu muslihat setan, bertahan di masa depan kita, masa depan dalam menghadapi pertentangan besar nanti. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapati contoh-contoh cara Allah melindungi kita. Masih di Taman Eden, kalau saudara ada hadir tadi di sekolah sahabat. Masih di Taman Eden, Pendeta Warren sudah terangkan itu Kurbiun ditempatkan di sebelah timur Taman Eden. Untuk apa saudara? Untuk kita berlindung. Kurbiun itu artinya memberi kita perlindungan, melayani kita, dan menguatkan kita dalam janji kelepasan. Kalau dulu Kurbiun itu ditempatkan di Taman Eden, apa kita sekarang ada? Ada saudara. Tuhan menempatkan malaikat di sebelah kanan kita, dan setan tempatkan malaikatnya di sebelah kiri kita. Memberi kita pengaruh. Tanpa kita mempelajari kitab, kita banyak condong kepada ujukan setan. Segala macam cara Tuhan berikan, tunjukkan kepada orang Israel. Masih di Mesir, saudara. Mereka sudah dikasih 10 kutukan kepada orang Mesir. Menjadi fakta bagaimana orang Israel menerima perlindungan. Di perjalanan ada banyak sekali contoh-contoh. Tiang awan sebagai pelindung dari panas. Tiang api sebagai pelindung dari kedinginan di tengah malam. Itu diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Setelah orang Israel memasuki tanah Kanaan, dorang memasuki kota-kota yang kuat. Nah, apa jadinya kepada mereka? Karena walaupun mereka sudah melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan, cara perlindungan yang diberikan kepada mereka, masih saja orang Israel melawan Tuhan. Dan kadang-kadang mereka jatuh. Tetapi juga Tuhan menyediakan apa? Kota-kota perlindungan. Kalau saudara tanpa berpikir panjang sudah membunuh orang, larilah di mana? Di kota perlindungan saudara tidak akan dibunuh. Itu cara perlindungan Tuhan. Setelah memasuki zaman-zaman raja-raja, perlindungan Tuhan menjadi bagian orang Israel dari apa? Bagaimana cara Allah melindungi orang Israel dengan berperang dan orang Israel menang. Itulah cara-cara Allah memberi perlindungan. Karena Allah adalah batu karang perlindungan kita. Kita sudah nyanyikan tadi. Di dalam Ulangan 32 ayat 37 dikatakan, kalau kita berlindung di gunung batu, maka kita akan terlindungi. Kalau lihat gunung-gunung batu tadi, dan saudara di tengah-tengah celah, saudara aman dari storm. Rut 2 ayat 12, kadang-kadang Allah menjadi sayap. Dikatakan, di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kadang-kadang Allah jadi perisai. Menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Itulah semua cara Allah di dalam menunjukkan perlindungannya. Kadang-kadang Allah menjadi gembala yang baik. Dia menuntun kita kepada jalan air yang tenang. Allah menuntun kita di tempat yang banyak rumputnya. Allah menuntun kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang boleh menghasilkan, menunjang kehidupan kita. Kadang-kadang kita masih struggle, saudara. Struggle mencari pekerjaan. Jangan lupa, mintalah itu perlindungan dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Maka Dia akan menuntun kita di jalan yang banyak airnya. Atau di tempat rumput yang hijau.
Nah, dari semua contoh-contoh perlindungan Tuhan, saya akan ceritakan di akhir-akhir bagaimana perlindungan Tuhan kita di zaman ini. Dengan melihat banyak sekali contoh yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita semua. Bagaimana cara Tuhan melindungi kita. Apakah tindakan kita dengan Alkitab kita? Adakah saudara membaca Alkitabmu setiap hari? Dengan membaca Alkitab saudara, kita dapat membedakan mana itu benar dan mana itu salah. Dengan membaca Alkitab kita menjadi kuat bertahan. Walaupun ada kesengsaraan, kita tahu itu tidak ada lawannya dengan sengsara yang Yesus sudah selamatkan kita. Dan dengan membaca Alkitab, sudah buktikan kita menjadi orang yang baik. Orang yang suka menolong. Dan orang yang hemat. Buktikan saudara. Kalau sudah banyak royal, beli macam-macam yang kadang-kadang tidak berguna, baca torang pe Alkitab. Di situ torang dituntun untuk menjadi hemat. Nah, saya punya khotbah tidak terlalu panjang saudara. Dan saya mau tutup dengan 2 cerita. Cerita yang memberi kita kekuatan. Paulus dia dapati bahwa orang-orang Yahudi di Berea lebih apa? Saudara tahu DPIC. Mereka rela menyelidiki kebenaran yang Paulus ajarkan. Dan Lukas nyatakan orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya. Kenapa? Sama-sama orang Yahudi, sama-sama terima kebenaran. Kenapa di situ disebutkan? Sebab dengan kerendahan hati setiap hari mereka mempelajari Alkitab. Itu contoh Tuhan. Contoh yang sangat baik. Mereka baik hati. Nah kalau bilang baik hati saudara, tentu saja orang suka menolong. Dan orang punya banyak perhatian. Suka berbagi. Itu tuh orang baik hati. Dan dari mana mereka dapat? Karena mereka setiap hari. Di sini dia bilang mereka dengan kerendahan hati. Nyana tinggi-tinggi saudara-saudara. Banyak kok orang di Colorado ini rasa tinggi. Saya nenak mau tunjung, saya sendiri. Merasa saya lebih dari orang. Apalagi kalau saudara pulang di Manado. Merasa orang, ada kok tapi teman. Setelah pulang dari Amerika. Setiap acara gereja dia duduk di muka. Kok tak begini-begini. Apa kok orang beda duduk di muka dan di belakang. Apalagi sudah terlambat. Karena dia pikir dia sudah di Amerika. Jadi dia mesti duduk di muka. Kita sudah tidak rendah hati saudara. Nah kalau kita rajin baca Alkitab. Maka hidup kita akan lebih baik. Karena kita dengan kerendahan hati setiap hari mempelajari Alkitab. Kenapa? Apa yang dia pelajari? Bukan untuk menyerang orang lain. Bukan juga cuma untuk ingin tahu. Apa sudah bilang, kok hafal-hafal. Nanti ada pertanyaan di acara-acara gereja, acara-acara PA. Kita jawab karena kita so pinter, so tahu. Bukan itu saudara. Kita mempelajari Alkitab untuk membentengi hidup kita. Dan menjadi kuat di dalam iman. Membedakan apa yang benar dari yang salah. Di dalam hidup menunggu Mesias yang akan datang segera. Itu orang-orang Berea. Dan contoh terakhir. Di zaman kegelapan, di Britania Raya, ini saya baca dari judul di Kemenangan Akhir orang-orang Waldensia. Atau di Inggris, telah lama berakar kekristenan primitif. Jadi seorang Kristen orang masih primitif. Masih di abad-abad pertama orang-orang Britain, orang-orang yang hidup di kerajaan Britania Raya
Inggris tidak mencemarkan diri mereka oleh kemurtadan Roma. Nah, kita tahu semua itu cerita bagaimana Roma menjadi penganiaya untuk orang-orang Kristen mula-mula. Ketika penganiayaan di Inggris, sudah lama penganiayaan di daerah lain di Eropa, tapi di Inggris ini terakhir. Kemudian masuk nih orang-orang Saxon. Mereka mulai datang di Inggris dan mulai melihat bagaimana kehidupan orang-orang Saxon yang sombong dan dengan mempertunjukkan diri dengan pakaian-pakaian yang mewah. Mereka melihat orang-orang sederhana, orang-orang Kristen, walaupun masih Kristen primitif. Dan orang-orang Kristen primitif ini mereka menghindar dari penganiayaan, di mana mereka lari ke Skotlandia dan Irlandia. Di Skotlandia lah mereka mulai mengabarkan Injil sampai ke Irlandia. Dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini hidup mereka rendah hati dan sederhana. Nah, mereka memegang Alkitab dalam tabiat dan pengajaran dan sikap. Itu orang-orang yang akhirnya disebut orang-orang Waldensia. Mereka tetap percaya bahwa Alkitab satu-satunya ukuran iman mereka dan berpegang pada kebenaran. Percaya bahwa hukum adalah abadi dan mereka tetap memelihara hari Sabat. Di antara banyak orang-orang Kristen yang tetap menolak kerajaan Roma, orang-orang Waldensia lah yang berdiri teguh paling depan. Ketika mereka memutuskan untuk tetap pertahankan kebenaran, mereka berpisah. Karena apa? Karena kesetiaan pada Allah dan pemeliharaan kemurnian dan kesederhanaan iman mereka, maka perpisahanlah jalan yang terbaik. Mereka mengasingkan diri. Kemana mereka, saudara? Buku itu mengatakan mereka lari meninggalkan tempat yang leluhur mereka yang sangat mereka cintai. Kita semua cinta sampai tempat asal mula. Mereka angkat kaki dan pergi dengan keberanian ke negeri asing. Kemana mereka tinggal, saudara? Mereka lari ke pegunungan-pegunungan Alpen. Di celah-celah gunung yang terjal. Sebagian dari mereka mengasingkan diri ke lembah-lembah sempit. Lembah tapi cuma kecil. Ke celah-celah bukit terjal. Di tempat inilah mereka dengan bebas menyembah Allah. Ini orang-orang Waldensia. Kepercayaan agama mereka didapat dari firman Allah. Mereka menjadi petani-petani yang rendah hati dan gembala-gembala yang jujur. Mereka menanam dan memakan hasilnya. Bahkan mereka ada kebun anggur, saudara. Kebun anggur dan mereka memelihara ternak gembalaan mereka. Orang-orang Waldensia adalah orang-orang Eropa pertama yang ada kitab suci. So ada kitab suci. Bahkan oleh kesetiaan mereka, mereka translate itu kitab suci di dalam bahasa-bahasa mereka. Walaupun mereka tinggal di celah-celah gunung yang tinggi sebagai tempat persembunyian. Gunung-gunung ini adalah lambang kebenaran Tuhan yang tak akan berubah. Gunung-gunung dan lembah adalah saksi kuasa ciptaan Allah dan kepastian perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Di situ mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk memandang kepada gunung-gunung
Karena katakan gunung adalah lambang batu karang pemeliharaan Tuhan yang tak pernah gagal. Di tempat itulah saudara orang-orang Waldensi ini menjunjung tinggi kebenaran firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang murni, sederhana, bersemangat. Mereka hidup sangat-sangat sederhana. Pekerjaan bertani dan beternak menjadi pekerjaan yang diajarkan kepada anak-anaknya. Dan tugas pada malam hari apa saudara yang mereka buat? Menyalin kitab suci. Menyalin itu dalam ayat dan ayat, atau menyalin seluruh pasal, atau bahkan seluruh buku dan seluruh Alkitab. Dikatakan situ mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk menyangkal diri dan rajin menyalin Alkitab. Baju-baju mereka saudara terbuat istimewa. Kenapa? Karena di baju-baju mereka terselip secara sembunyi. Apa itu saudara? Gulungan-gulungan ayat suci yang dimasukkan di celah-celah baju mereka. Dan mereka diajarkan untuk menjadi misioneri. Dikatakan orang-orang ini sangat menjaga perkataan mereka. Kenapa? Kalau mereka berkata salah, bisa saja seluruh grup itu akan diserbu oleh tentara kerajaan Roma. Jadi dari anak-anak diajar cara berbicara yang baik. Jangan sampai mereka didapati oleh tentara Roma bahwa mereka tinggal di tempat itu. Nah, setelah orang-orang Roma dapat tempat mereka, dikatakan situ ketika mereka sedang menyanyi, berbakti kepada Tuhan, tentara-tentara Roma tidak akan dapat melihat mereka. Kenapa? Tuhan melindungi mereka dan tidak terdengar lagu-lagu dan kebaktian yang mereka lakukan. Nah, orang-orang ini diajarkan menjadi misionaris. Dan betul, ketika waktunya tiba, seorang tua, lelaki tua, dan seorang anak muda siap berangkat ke kota. Apa yang mereka kerjakan? Mereka menjadi pedagang. Saudara, pedagang-pedagang apa? Kain-kain lenan atau apa saja yang mereka, barang-barang antik yang mereka beli dan mereka jual. Tapi mereka bukan mencari untung dari penjualan mereka. Apa saudara yang mereka mau cari? Kesempatan supaya itu lipatan-lipatan ayat-ayat suci mereka boleh share. Kadang-kadang mereka tidak bersama-sama. Ini orang tua dan orang muda. Mereka terpisah-pisah. Nah, kalau orang muda akhirnya ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, orang tua tidak akan mencari. Mereka sudah tahu itulah akibatnya. Atau orang tua yang diketahui bahwa dia mengabarkan Injil, ditahan dia dan dimasukkan penjara, bahkan mungkin dibantai. Orang muda tidak akan cari lagi, dia sudah tahu itu akibatnya. Begitulah kehidupan dari orang-orang Waldensi yang sangat setia ini. Saudara tahu, mereka mempelajari Alkitab, dikatakan di buku itu, dalam doa dan air mata. Sudahkah saudara membaca Alkitab dengan air mata? Kalau setiap orang berdoa dulu baca, selalu orang lakukan. Bagi orang tidak mungkin, belum pernah setiap orang membaca Alkitab karena berbaca sungguh-sungguh sampai menangis. Ketika mereka diserbu akhirnya, saudara, banyak yang dibantai. Tetapi orang-orang lain meninggalkan harta mereka. Meninggalkan hasil panen yang mungkin sudah siap mau dipanen. Meninggalkan ternak mereka dan pindah mencari bukit-bukit terjal yang lain. Di mana mereka memulaikan hidup mereka. Tetapi dimanapun mereka pergi, Tuhan tetap melindungi mereka. Itulah orang-orang Waldensia. Saudara, sekarang orang
menghadapi hidup ini kadang-kadang kita banyak masalah. Apalagi saudara masalah dengan pemerintah kita yang saya boleh bilang kejam. Segala macam cara dia membuat untuk boleh memberikan kita tidak memberikan kita kebebasan untuk tinggal di tempat ini. Tapi ingat saudara, apabila saudara membuka Alkitab, bacalah itu dalam doa. Pasti perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kita. Sudah terbukti dari sejak kejadian. Bagaimana Tuhan tetap menjadi pelindung kita di dalam kehidupan sehari-hari. Adalah doa saya. Amin. Thank you so much for the very nice message. Many times we are in time of storm, but be sure that He is a shelter in the time of storm. Lagu yang kita sudah nyanyikan tadi yang cocok dengan judul pembahasan. Kapan saja kita menghadapi akan semua badai kehidupan, jangan lupa. He hideth my soul in the cleft of the rock. Lagu tutup 520 dari SDA Hymnal. Mari kita berdiri bersama-sama. He hideth my soul. Wonderful Savior is Jesus my Lord. Oh, wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasures I see. He hideth my soul in the grave of the rock, the shadow of the thirsty land. He hideth my life in the depth of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Oh, wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up and I shall not be moved. He gave me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows of the thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings each moment they ground, and filled with His fullness divine. I sing in my raptures all glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows the dry thirsty land.
was me there with his hand, and covers me there with his hand. When clothed in his brightness, transported I rise to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I shall with the millions on high. He hideth my soul in the grave of the rock, that shadows that right thirsty land. He hideth my life in the grave of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Sebelum saya berdoa tutup, kami Ari dan Alce akan meninggalkan gereja Lifehouse yang kami sangat cintai. Dan pertama-tama saya minta maaf saudara, di gereja kadang-kadang tentu saja saya bikin kesalahan. Saya marah atau mungkin benci atau lain-lain, atau mungkin salah berdiskusi. Maafkan kami saudara. Dan kiranya kita boleh tetap setia. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bila ada kesempatan saudara kami boleh balik ya. Mungkin kami boleh balik. Rencana kami akan tinggal for good. Kecuali Tuhan berkenan lain. Jadi kalau kita sudah baku dapat di Lifehouse lagi, orang pasti baku dapat di sorga. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia melayani. Dan apabila saudara pulang dan mau menginjil sana, masukkan nama kami. Kami akan menunjang juga pekerjaan. Kalau saudara punya ministry di Indonesia. Terima kasih saudara. Mari kita satu berdalam doa. Bapa di sorga, kami sangat merasa diberkati Tuhan. Kami dikuatkan dalam kami mempelajari Allah sebagai benteng batu karang kami. Karena kami merasa kami membentengi diri kami dalam segala rupa-rupa penipuan setan. Dan membuat kami boleh lebih kuat dalam iman kepercayaan kami padamu. Bantu kami Tuhan karena kami tak berdaya apabila kami mengandalkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan memimpin kami dalam acara potluck dan meeting nanti. Biarlah semua di sisa sahabat yang suci ini kami tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengampuni dosa kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. We have this hope that burns within our heart. Hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone impart. Faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have
furnace of death burns within our hearts. Hope in the coming of the Lord. Amin. Baik, saudara-saudara, tentu atas nama jemaat kami mau ucapkan banyak terima kasih kepada Elder Alce Wulur yang telah membawakan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita menghadapi banyak badai kehidupan, tapi dia adalah shelter. Dan kemudian dia sudah janji ia akan melindungi kita. He hideth our soul in the cleft of the rock. Di celah batu kita terlindung oleh dia sebagai gunung batu kita. Ucapkan terima kasih untuk semua pelayanan yang telah dilakukan oleh Elder Wulur selama berada di Life House. Dan saya rasa kita perlu nanti akan ada special program untuk mereka sebelum mereka berangkat. Dan saya ulangi sekali lagi terima kasih banyak Ibu Wulur atas nama jemaat dan kepada Bapak Wulur. Mereka telah menjadi berkat puluhan tahun lamanya di Colorado, khususnya di Jemaat Life House International SD Church. Dan kami akan tetap doakan semoga akan terus menjadi berkat ketika mereka akan berada di Indonesia nanti dalam menopang pekerjaan pelayanan dan pekerjaan penginjilan di sana. Semua partisipan akan berdiri di sini dan kita akan berjabat tangan dengan pembicara kita. Dan sekaligus saya akan berdoa untuk makanan yang sudah tersedia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami telah menikmati makanan rohani yang sungguh menguatkan kami menghadapi begitu banyak perjuangan dan pergumulan hidup di dunia ini. Tapi Tuhan adalah solusi terbaik kami, pelindung dan pemelihara kami. Terima kasih oleh karena kami juga telah diberikan berkat oleh Tuhan melalui makanan yang sudah disediakan pada hari ini. Tuhan tolong berkati semua yang telah menyediakannya dan berkati agar makanan ini akan betul-betul menjadi kekuatan bermanfaat untuk muliakan Engkau dalam pelayanan kami dan aktivitas pekerjaan apa saja. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Terima kasih banyak untuk semua partisipasi hari ini. Pada Ibu Tikono juga yang telah membantu kita dalam pelayanan mengiringi lagu-lagu pujian. Kita akan berjabat tangan di depan ini dengan pembicara.